Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Niken. Di video kali ini aku akan kasih kalian tips gimana caranya bikin SIM online sehari langsung dikirim. Karena kan untuk pandemi ini apa-apa tuh kan serba online, jadinya termasuk pembuatan SIM juga itu udah mulai online. Karena di Bogor sendiri kemarin aku mau perpanjang punya bapak aku tuh udah nggak ada SIM keliling, jadi mau nggak mau harus datang. Sedangkan kalau datang kan pandemi kayak gini serem kan untuk datang langsung. Jadi aku akan kasih tutorial gimana caranya bikin SIM online yang kalian nggak perlu ribet, tinggal bikin dari rumah aja. Sebelum aku kasih tutorial pembuatan SIM online, jangan lupa subscribe dan like ya. Langsung aja. Pertama-tama, jadi bulan Mei itu Polda Metro Jaya itu udah mulai kasih aplikasi untuk pembuatan SIM online. Namanya itu, aplikasinya itu namanya Digital Korlantas. Kalian bisa download itu di aplikasi di Play Store ataupun Apple Store ya kalau untuk pengguna iPhone. Nah, kalian download yang namanya Digital Korlantas. Dan aku mau info, untuk pembuatan SIM online itu kalian udah bisa mulai perpanjang itu 90 hari sebelum masa berlaku SIM kalian habis, itu udah bisa diperpanjang. Nah, pertama kali itu kalian harus download aplikasi Digital Korlantas tadi. Kalau udah download, nanti aku akan kasih tutorialnya juga di samping sini atau sini ya. Sesudah itu kalian harus login nih, harus bikin akun. Untuk daftarin akun itu perlu pakai nomor handphone atau email. Tapi seingat aku sih pakai nomor handphone sih. Aku udah 2 kali untuk informasi, aku tuh udah 2 kali bikin SIM online ini. Yang pertama itu SIM bapak aku, SIM C, dan punya aku sendiri SIM C juga. Nah, setelah kalian udah login dan verifikasi data untuk di aplikasi Digital Korlantas, munculnya itu nanti akan ada pilihan SIM, STNK, ITIL, sama NTMC. Nah, ini kan aku udah login nih. Untuk aplikasinya nanti aku akan kasih di situ. Ini ada tulisan di halaman awal itu, Hai Niken Wulandari. Kemudian kalian masuk ke profil. Di sini kan ada harus verifikasi akun ya. Nanti kalian harus masukin nick kalian, terus nama sesuai KTP, sama verifikasi nomor handphone, sama verifikasi email. Nah, untuk nick sendiri ini sesuai KTP kalian itu harus ada foto dari kameranya langsung. Jadinya kalau misalkan kalian buat saudara kalian atau buat orang tua kalian ya harus ada orangnya saat itu juga gitu kan. Kemudian kalau sudah semuanya terverifikasi, kalian baru nih masuk ke menu SIM. Terus di sini ada menu pendaftaran SIM, perpanjangan SIM, uji kompetensi, peningkatan penurunan, lokasi Satpas, hilang SIM, e-Rikes, EPPSI, e-Avis, dan lain-lain. Nah, untuk aplikasi Digital Korlantas ini sendiri belum bisa melayani untuk pembuatan SIM baru, hanya baru bisa untuk perpanjang SIM A dan SIM C. Kemudian kalian pilih yang langkah pertama yang kalian harus lakukan itu, kalian harus masuk ke menu e-Rikes di tampilan menu ini. Kemudian kalian harus menu e-Rikes itu nggak ada di aplikasi, nanti cukup pakai web di handphone kalian aja. Terus masuk ke e-Rikes. E-Rikes itu maksudnya elektronik pemeriksaan kesehatan, yaitu tuh nggak ada biayanya sama sekali, itu free. Terus kalian masuk, kalian verifikasi email. Nanti udah masuk ke email verifikasi, linknya kan dikirim ya, nanti kalian verifikasi aja. Sudah masuk, terus kalian tinggal login aja. Nah, untuk di e-Rikes kalian tinggal pilih untuk lokasi tes kesehatannya itu yang Puldokes Polri aja, karena itu nggak perlu datang langsung, emang harus online. Dan isi tes pemeriksaan kesehatannya sih cuma seputar kesehatan kita ya, jawabannya bisa ya atau tidak. Misalkan apakah kalian mengalami sakit parah, tidak. Terus apakah kalian menderita darah tinggi, tidak. Terus apakah kalian pernah mempunyai riwayat operasi, tidak. Kayak gitu aja sih. Nah, kalau misalkan sudah selesai, nanti tuh si e-Rikes ini tuh udah ngelink langsung ke aplikasi Digital Korlantas kita tadi.
Jadi kayak udah ngelink otomatis gitu. Nah setelah itu kalian buka menu lagi, menu si digital Korlantas tadi, kalian pilih EPPSI. EPPSI itu elektronik, pokoknya untuk tes psikotes kesehatan gitulah. Nanti kalian biasa sama kayak si Erikes tadi, kalian harus bikin akun dulu, akun dengan nama email juga, verifikasi nick juga, jangan lupa. Nanti pokoknya setiap bikin akun, ketiga akun tadi tuh harus verifikasi nick sama muka kita, jadi ada kameranya, nanti kita suruh diarahin ke kamera gitu. Nah sesudah itu kalian bikin booking apa ya, voucher namanya. Kalau untuk psikotes itu kalian harus bayar 27.500 ya, 27.500. Bisa kalian bayar pakai ATM BNI ataupun OVO, boleh juga. Terus kalau sudah kalian bisa tes menggunakan biaya tadi, kalian langsung tes aja. Nah agak PR-nya di sini sih, karena soal psikotesnya itu tuh ada 100. Untuk yang psikotes awal itu ada 100. Itu kayak tes kepribadian gitu. Misalkan ada pertanyaan, seorang koruptor tidak lebih buruk daripada pembunuh. Nah kalian tinggal pilih tuh sesuai pilihan kalian aja. Pilihannya tuh ada ATS itu agak tidak setuju, alias kalian tuh bingung lah atau ragu-ragu. Terus ada S itu setuju, SS sangat setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Pokoknya setiap jawaban ya terserah kalian aja, sesuai nurani kalian aja lah untuk pertanyaannya. Kalau sudah selesai dari 100 soal tadi, masih ada nih, ini yang agak PR lagi karena itu tes kecermatan. Tes kecermatannya itu ada 10 soal, setiap satu soal itu ada 45 soal lagi. Jadi nanti tuh ada deret angka gitu, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah ke 45 soal itu nanti ada 4 huruf aja, ada satu angka yang hilang. Misalkan tadi kan kuncinya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah di soal itu adanya 1, 3, 4, 5. Nanti kalian suruh klik angka berapa yang nggak ada di situ. Nah itu agak PR juga sih. Rata-rata orang yang pada bikin SIM online tuh agak lama di bagian psikotesnya, karena kan total soal itu ada 100 tambah berapa tuh? 450. Berarti total soal di psikotesnya untuk SIM online itu ada 550 soal. Nah setelah kalian selesai, kalian awalnya sih aku juga mau jawab asal-asalan gitu, cuman kan mikirnya takut gagal gitu kan. Ya udah kalian jawab sesuai dan sebenar-benarnya aja. Kalau sudah selesai nanti hasil dari psikotes di EPPSI itu otomatis ngelink ke aplikasi digital Korlantas juga gitu. Nah kalau udah selesai untuk tes kesehatan sama tes psikologi, kalian langsung masuk ke aplikasinya lagi, pilih yang SIM, terus klik di perpanjangan. Nah apa aja sih yang harus disiapin sebelum kalian upload dokumen untuk perpanjangan SIM? Yang pertama itu foto iktp kita, terus foto fisik ATM sorry jadi dokumen yang kalian harus siapkan untuk perpanjangan SIM itu ada foto iktp. Kalian udah ada semuanya di sini syaratnya. Ada foto iktp, foto fisik SIM-nya, sama foto tanda tangan di atas kertas putih. Kemudian pas foto latar belakang biru, ukuran 3x4, nggak boleh pakai kacamata, nggak boleh pakai topi, nggak boleh pakai wig kali ya, nggak boleh pakai wig. Terus nggak boleh pakai kerudung biru kalau untuk yang berhijab, sama harus menghadap ke depan. Nah kalau udah kalau aku saranin sih biar cepet diprosesnya, kalian bikinnya dari jadi kan jam bukanya si aplikasi itu kan maksudnya jam pemrosesan SIM itu kan jam 8 sampai jam 3 sore. Nah kalau kalian mau biar diproses hari itu juga, kalian ya bikinnya ya di jam kerja dia. Misal kalian bikin itu, kalau pengalaman aku tuh sampai selesai proses pembayaran itu tuh sekitar 2 jam, karena PR di ngerjain psikotesnya itu. Jadi kalian bikin aja jam 9 atau jam 10, pokoknya sebelum jam 3 tuh udah harus selesai sampai tahap pembayaran, jadi biar diproses saat itu juga gitu. Kalau sudah nanti
di perpanjangan SIM ini, kalau misalkan nanti berkas kalian itu ada yang kurang atau ditolak, kalian tuh dikenain biaya pemotongan 10.000 sama biaya antar bank 6.500 karena kan dia pembayaran pakai BNI ya. Kalau sudah kalian upload semua dokumennya itu, kalian tinggal lanjut ke proses pembayaran. Nah, di sini itu kemarin itu tuh boleh pakai bank apa aja, ternyata kebanyakan di sini bank BNI, jadinya kalian harus transfer ke rekening bank BNI. Nah, untuk perpanjangan SIM C sendiri itu biayanya itu kan 75.000. Nah, nanti tuh ATM lagi. SIM-nya itu kan dikirimnya dia masih ekspedisinya cuman baru pakai kantor pos Indonesia, dan itu biayanya lumayan karena kan dokumen penting kali ya, jadinya ya dia ada asuransi gitulah ya. Nah, kemarin tuh untuk yang Jabodetabek untuk SIM C aku biayanya itu 75.000 pembuatan SIM, terus sama biaya biaya ongkir si kantor pos itu tuh berapa ya, 20.000 atau berapa, pokoknya tuh total aku bikin SIM itu tuh 109, karena aku pilih satpasnya di Metro Jaya dan Mogot, ditambah lagi yang biaya psikotes 27.500, jadi sekitar 140.000 pembuatan SIM-nya. Nah, kalau kalian udah sampai tahap upload dokumen, nanti kalian itu pilih lokasi satpasnya. Ini aku kasih tips. Untuk satpasnya itu kan ada 4 pilihan, Satpas dan Mogot, Polda Metro Jaya dan Mogot, terus ada Satpas Polda Metro Jaya Depok, Satpas Bali, sama Satpas Jombang. Nah, yang pas aku bikin SIM C buat bapak aku itu, aku tuh salah pilih satpas karena kan aku mikirnya Jabodetabek, ya udah aku pilih Metro Jaya aja lah dan Mogot. Ternyata prosesnya itu sampai 22 hari baru nyampe di rumah, karena orang-orang pada bikin SIM online itu kan bisa berlaku seluruh Indonesia perpanjangannya. Jadi semua orang tuh pada menuju ke Satpas dan Mogot semua. Jadi di sana tuh ngebludak. Aku bikin, kalau nggak salah aku bikin 22 Juli yang SIM bapak aku, terus baru nyampe rumah itu tuh tanggal 13 Agustus, total 22 hari. Jadi kalian kalau mau milih untuk Satpas, aku saranin jangan yang dan Mogot, kalian pilih yang Bali aja. Kemarin aku bikin yang SIM aku sendiri nih, itu aku bikin tanggal 2 September, aku pilih Satpas Bali 2 September jam 12 itu jam 11 itu baru selesai semua prosesnya, jam 3 udah dikirim hari itu juga. Jadi kalau kalian mau bikin udah sampai ke tahap upload dokumen, pilih lokasi Satpas, pilih aja sekalian yang Bali aja atau Jombang. Tapi kemarin dapat info sih Jombang agak penuh juga gitu, karena orang-orang pada beralih ke Jombang. Tapi kalau untuk yang di Bali itu kalian ongkirnya agak sedikit mahal, cuman beda 10.000 apa ya. Kalau yang SIM yang aku Jabodetabek di Daan Mogot itu 109, terus aku yang di Bali itu 123, jadi total itu habis 150.000-an untuk yang Bali. Nanti aku akan tunjukin penampakannya kayak gimana sih SIM yang dikirim dikirim online itu seperti apa, aku akan tunjukin. Nah, jadi untuk aku ulangin tips bikin SIM online tadi, biar kalian cepet diproses itu, yang pertama kalian bikinnya itu di jam kerjanya si Digital Korlantas, yaitu jam 8 sampai jam 3 sore. Jadi dokumen kalian tuh bisa diproses saat itu juga. Nah, kedua, pastikan dokumen yang syarat-syarat dokumennya itu tuh udah sesuai, mulai dari foto KTP, foto SIM, terus tanda tangan di atas kertas putih, sama pas foto 3x4 di background biru. Kalau misalkan kalian nggak perlu keuntungannya untuk bikin SIM online itu, kalian bisa pakai foto kalian sendiri dan nggak perlu takut zonk, karena kan kalian bisa milih fotonya. Kalau emang kalian nggak punya foto latar background biru, kalian bisa bikin sendiri. Kalian tinggal download background biru, terus kalian crop aja foto kalian di remove BG, terus kalian tinggal tempel aja. Kemarin aku juga kayak gitu bikinnya. Nah, kemudian kalau sudah tahap di Erikes, untuk Erikes penting kalian pilihnya yang Puldokes Polri biar tes kesehatannya itu online. Terus kemudian yang di psikotesnya kalian sabar-sabar aja, itu kan memang soalnya banyak. Kalau sudah selesai, yang paling penting banget
kalian pilih lokasi satpas untuk penerbitan SIM kalian itu jangan Daan Mogot, karena Daan Mogot itu lagi ngebludak banget antriannya. Kalian pilih aja lah Bali aja sekalian, serius Bali. Aku 1 hari juga langsung jadi. Nanti aku kasih tahu kalian penampakan SIM sama kemasannya itu kayak gimana kalau dikirim ke rumah kita. Kemudian kemudian kalau misalkan kalian masih ada yang bingung tentang pembuatan SIM online ini, kalian bisa komen, nanti aku akan balas komennya itu. Seperti itu aja sih. Nanti ini SIM-nya akan aku kasih di akhir video. Gitu aja sih tips pembuatan SIM online untuk dari aku. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa komen dan jangan lupa subscribe, like, dan loncengnya dihidupin ya. Dadah.